A few moments later. A few moments later. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya, Marcella Averina, bersama dengan rekan saya. Eliwi Gabriel Panambe. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu permainan konstruksi. Untuk permainannya sendiri, kami menamai permainan ini Wall Puzzle Game. Kami akan menjelaskan detail permainan, mulai dari kemasan, kelengkapan permainan, gambaran mengapa kami menciptakan produk permainan ini, cara bermain, hingga manfaat dari produk permainan ini. Selamat menyaksikan presentasi kami. Berikut adalah poster yang dapat digunakan untuk mempromosikan produk. Poster sendiri sengaja dibuat dengan desain minimalis karena remaja saat ini cenderung tertarik dengan desain yang simple dan juga tone warna yang lembut. Teks di dalam poster juga cenderung sedikit karena remaja sekarang ini lebih suka melihat gambar daripada membaca teks dalam jumlah banyak. Kemasan produk dibuat dengan bentuk kubus, ukurannya kurang lebih 15 kali 15 cm. Bahannya sendiri menggunakan kardus supaya lebih ramah lingkungan, karena kardus dapat didaur ulang. Kelengkapan permainan terdiri dari balok kayu yang sudah lengkap, satu set alat bermainnya, sehingga peralatan permainan bisa langsung digunakan, tidak perlu membeli peralatan lain secara terpisah. Di dalam kotak permainan tersebut juga terdapat lembar petunjuk permainan untuk memudahkan bermain. Mengapa kami memilih untuk menciptakan permainan ini? Karena pada saat ini remaja cenderung bersifat labil, sedangkan mereka sendiri saat ini sudah dituntut untuk mulai bisa bertanggung jawab atas pilihan mereka. Sifat labil tersebut bisa saja menyebabkan mereka melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan yang nantinya dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. Permainan ini diharapkan dapat berguna untuk mengisi waktu luang mereka bersama teman-teman tanpa gadget, sekaligus latihan untuk berhati-hati dalam memutuskan sesuatu. Permainan ini ditujukan untuk remaja usia 12-17 tahun yang pada umumnya duduk di bangku SMP sampai dengan SMA.
Permainan ini dapat dimainkan oleh 2-5 orang. Segala sesuatu tentunya memiliki masalah, tidak terkecuali permainan ini. Salah satu masalah yang mungkin terjadi saat memainkan permainan ini yaitu kesulitan bagi para penderita tunanetra dalam menggunakan permainan. Penyebabnya yaitu bisa saja saat mereka sedang meraba balok kayu yang ingin mereka ambil, mereka tidak sengaja mengenai balok kayu lainnya sehingga susunan balok kayu menjadi berantakan. Dari masalah tersebut, akibatnya pemain tersebut dianggap kalah. Selain itu, mungkin saja pemain lain akan marah karena susunan balok menjadi berantakan. Solusi untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan memandu pemain yang tunanetra tersebut supaya tidak menghancurkan susunan balok. Orang yang membantu bisa pendamping atau yang tidak ikut bermain, pemain lain atau yang mau membantu. Cara bermain. Pemain harus menghancurkan tembok dengan sambil mengambil salah satu tembok, namun ayam yang di atas tembok tidak boleh jatuh. Selain menjaga supaya binatang yang di atas tembok tidak jatuh, pemain juga harus berhati-hati dalam mengambil kotak, karena ada beberapa kotak yang memiliki kode bertanda silang. Kotak yang bertanda silang dibuat membelakangi pemain sehingga pemain tidak tahu apakah kotak yang diambil memiliki kode silang atau tidak. Setiap kotak juga memiliki angka mulai dari 1 hingga seterusnya. Jika angka tersebut harus diurutkan dari kiri sampai ke atas bawah. Pemain minimal harus memiliki 4 kotak yang telah diambil untuk bisa memasukkan kembali kotak sesuai urutannya. Jika pemain tidak sengaja mengambil kotak bertanda silang, ia akan mendapatkan 1 hukuman. Jika binatang jatuh secara tidak sengaja meskipun kotak yang diambil tidak bertanda silang ataupun bertanda silang, maka permainan berakhir. Barang siapa yang menjatuhkan ayam akan dianggap sebagai pihak yang kalah. Setiap kotak memiliki hukuman tersendiri. Hukuman tersebut ditentukan oleh pemain atau guru sebelum permainan dimulai. Pemenang diurutkan dari siapa yang paling banyak mengurutkan kembali kotak yang ditentukan. Hukuman dapat berupa soal atau perintah tergantung dari yang telah disepakati sebelumnya. Jika pemain tidak sanggup menyelesaikan hukuman, ia akan langsung dikeluarkan dari permainan. Untuk alat permainan ini dibuat berwarna hitam dan putih sehingga ramah bagi penderita buta warna. Tanda silang dan nomor dibuat timbul supaya pemain yang tunanetra bisa mengenali kotak yang diambil bertanda silang atau tidak. Manfaat dari permainan ini adalah belajar untuk berpikir dengan matang sebelum mengambil keputusan dan menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil. Keunggulan dari produk kami yaitu menggunakan material yang mudah didapat karena peralatan menggunakan kayu dan kemasan menggunakan kardus. Selain itu, material produk kami juga ramah lingkungan karena kayu dan kardus dapat didaur ulang. Untuk penggunaannya, produk kami juga mudah digunakan karena kami menyediakan petunjuk permainan dalam kemasan. Sekian dari kami, jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan terima kasih.